Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salah sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi Ibu Sriani dan Ibu Wanasiani. Anallaha yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Semoga perkumpulan kita, majelis kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidak beranjak diri kita dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dengan barokah doa dari para malaikat, doa dari makhluk-makhluk Allah yang lain yang mereka mendoakan kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim. Oleh karena itu, bagi siapa yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka sering-sering hadir di majelis taklim. Tidak ada ruginya, pasti untung dan untung. Yang penting ketika hadir di majelis taklim, satu, menggunakan adab. Maksudnya adab gimana? Ya, kalau pas ada ceramah, mustami, betul-betul mendengarkan. Dan orang yang rajin hadir di majelis taklim, insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama. Rasulullah mengatakan, kun aliman, jadilah orang alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang para ulama, orang yang menguasai ilmu akidah dan syariat. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, jadi santrinya orang alim. Jadi kalau jadi santrinya orang alim berarti harus mondok. Ibu-ibu sempat mondok dulu waktu masih kecil ini, masih remaja. Kalau sekarang jelas sudah tidak, sudah enggak
nggak mampu, ya. Karena waktunya bukan untuk pondok, tapi sekarang ada pondok lansia itu, ya. Pondok lansia di Magelang itu ada pondok lansia, di Batu ada pondok lansia. Jadi menampung orang-orang yang sudah purna bakti pensiun, mereka sudah tidak memikirkan dunianya lagi, mereka hanya untuk persiapan menuju akhiratnya, dan mereka selalu beribadah kepada Allah. Malam diajak tahajud, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian diajak ngaji, diajak wirid, zikir, diajak ngaji taklim. Jadi apa? Ya mondok pokoknya ini. Nah, cuman itu biasanya apa? Orang-orang yang sudah tidak punya masalah dengan hutang. Kalau sudah masih punya masalah dengan hutang, biasanya apa? Ya mau mondok nggak konsentrasi, karena mikirkan hutang. Nah ibu-ibu, kalau jadi santri tidak bisa, au mustami'an, jadi pendengar yang baik. Artinya jadi pendengar yang baik adalah jadi orang yang suka hadir di majelis taklim. Yang ngeten iki namanya mustami. Kalau muta'alim itu kiainya bawa kitab, santrinya bawa kitab, kemudian dibaca kitabnya, santrinya tinggal nyemak. Kalau gini kan enggak. Jadi kiainya enggak perlu bawa kitab. Jadi kalau ada di pondok itu Fathul Qorib, Fathul Wahab dan lain sebagainya, kalau ini kiainya bawa Fathul laptop, Fathul laptop. Nah, kalau tidak bisa hadir di majelis taklim karena suatu halangan, karena ada acara suatu yang penting, maka al-muhibban, menjadi orang yang mencintai 3 golongan. 1, orang alim, yang kedua santri, yang ketiga orang yang hadir di majelis taklim. Jangan membenci ulama, jangan membenci para santri, jangan membenci orang yang senang hadir di majelis taklim. Kalau kita membenci salah satu kelompok di antara 3 ini, kata Rasulullah, fatahlik, kalian akan hancur, binasa. Kenapa? Nanti di akhirat kalian tidak akan berkumpul bersama alimun, muta'alimun, au mustami'an. Nah, supaya kita bisa berkumpul dengan para ulama, para santri, orang-orang alim, orang-orang soleh, maka syaratnya minimal muhibban, mencintai. Syukur naik menjadi mustami'an, senang mendengarkan ceramah. Syukur naik posisinya menjadi muta'alliman, jadi santri. Kalau kita saat ini tidak bisa, putranya, cucunya di pondokkan ibu. Supaya apa? Supaya anak dan cucu kita menjadi orang-orang ahli ilmu. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya kan sempit ya, nggak bisa lama-lama. Pertemuan yang lalu sampai bab langsung bahas tayamum ya. Ya. Sudah. Tayamum. Sebab-sebab tayamum, sampun ibu-ibu? Tidak ada air. Sebab-sebab tayamum sudah saya sampaikan belum? Belum ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabit tayammumi. Bab tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan asbabut tayammumi salah satun.
sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air yang suci dan mensucikan. Mungkin ada air tapi tidak suci, maka juga harus tayamum. Ada air tapi airnya air mustakmal, berarti tidak suci, apalagi air najis, air yang kena najis, berarti tidak boleh dipakai untuk berwudu. Karena tidak boleh dipakai untuk berwudu baik mustakmal maupun mutanajis, maka seseorang harus tayamum. Yang pertama. Yang kedua, wal maradu sakit. Nah, orang yang sakit, maksudnya sakit di sini apa? Orang yang sakitnya itu kalau dipakai untuk berwudu kena air, sakitnya tambah parah atau sembuhnya lama, maka orang yang seperti ini boleh tayamum. Tapi kalau sakitnya ketika dia terkena air wudu tapi tidak menambah lamanya sembuh atau tidak masalah, ya, maka tetap wajib wudu. Jadi yang membolehkan seseorang untuk tayamum ketika sakitnya apa? Kalau menggunakan air tambah menggigil, tambah parah, atau malah tambah lama sakitnya, maka boleh menggunakan tayamum. Contoh, ibu-ibu terkena luka, terus lukanya tadi kena apa namanya? Diperban. Nah, pada saat tangan diperban, ketika kemudian terkena air, kira-kira dengan terkena air itu lukanya tambah sembuh apa tambah parah? Biasanya tambah parah karena tidak kering-kering, gitu. Terus gimana? Nah, tayamum. Oke. Atau kena malaria atau ya tropika atau tersiana, maka ketika kena malaria maka gunakan tayamum. Karena apa? Biasanya kalau sudah terkena malaria, kena air sudah tambah gigil atau yang lain. Okay. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaramin. Ada air tapi airnya hanya sedikit, ibu-ibu, tidak banyak. Kalau airnya satu kolam kan banyak. Ada air tapi hanya sedikit. Nah, tapi yang sedikit ini hanya cukup untuk berwudu. Wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaramin, atau air ini karena dibutuhkan oleh hewan-hewan yang dihormati, maka dahulukan air ini diberikan kepada hayawanin muhtaramin, hewan yang dihormati untuk minum. Jadi enggak usah dipakai untuk wudu. Jadi kalau umpamanya ada satu botol, saya ulang lagi, ada satu botol air, terus kemudian ada seekor kucing mau mati, terus kemudian kalau enggak kita kasih minum maka kucingnya mati, maka air ini harus diberikan kepada kucing tadi itu, tidak boleh dipakai untuk wudu. Atau ada orang yang mau pingsan atau sudah pingsan, kemudian hanya ada satu gelas air, maka satu gelas air yang harusnya cukup untuk berwudu kita kasihkan kepada orang yang pingsan tadi untuk diminum. Kecuali, nah ini ghairul muhtarami sittatun, ada hewan-hewan yang tidak dihormati,
Artinya apa? Tidak dihormati kalau seandainya ada satu botol air, kemudian satu botol air ini hanya cukup untuk berwudu, kemudian ada beberapa enam ya, orang-orang yang tidak dihormati atau hayawanun yang tidak dihormati, maka ini enggak boleh dipakai untuk mereka. Tidak boleh diberikan untuk mereka. Nah, siapa mereka ini? Yang termasuk yang tidak dihormati, sittatun ada 6. Jadi ghairul muhtarami sittatun. Jadi hayawan-hayawan yang tidak dihormati ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama tarikus shalah. Orang yang tidak sholat begitu. Berarti apa? Orang yang enggak sholat itu subhanallah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang kecil-kecil mau pingsan, kemudian atau haus sekali, sementara hanya ada air satu botol yang cukup untuk berwudu, maka air ini haram diberikan kepada orang yang tarikus shalah dari itu. Haram. Tidak boleh. Gusti Allah tidak marengke memberikan air minum yang hanya satu botol yang cukup untuk wudu ini diberikan kepada orang yang tarikus shalah. Ustaz, ini orangnya udah mau mati Ustaz, biarin mati. Kenapa? Tarikus shalah, orang yang tidak dihormati oleh Gusti Allah. Kenapa enggak dihormati oleh Gusti Allah? Karena dia sendiri tidak mau sujud kepada Gusti Allah. Ibu-ibu, orang yang tidak sholat itu, satu, orang yang tidak sholat, jangankan seluruh umurnya enggak sholat. Satu kali tidak sholat bisa menghapus pahala kita semuanya. Apalagi seumur hidup dia sudah bersyahadat tapi tidak mau sholat, maka seluruh kebaikannya hapus. Seluruh kebaikannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usahakan ibu-ibu di rumah kita, entah itu suami kita, entah itu anak cucu kita, entah pembantu kita, kalau kita punya pembantu, usahakan jangan sampai ada yang tarkus shalah, meninggalkan sholat. Kenapa? Sebab kalau ada satu rumah di situ ada satu penghuni yang tarikus shalah, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan di rumah. Apalagi anggota keluarga kita. Apalagi dia Islam, mengaku Islam, bersyahadat tapi tidak sholat, maka ibu-ibu usahakan anak cucu kita didik untuk sholat. Walaupun masih umur 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kan belum wajib kita membiasakan diri supaya apa? Anak itu dari mulai kecil sudah terbiasa sholat. Sholat males nih. Nah, langsung dideketi. Sini. Tadi bilang apa tadi? Males, umpamanya. Orang tua jangan kalah sama anak. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak sholat. Jangan begitu. Anak jangan dibiarkan punya sikap semaunya sendiri. Harus dididik, dipahamkan. Justru ketika anak mengatakan saya malas mah, kesempatan untuk nasihati. Sini. Tadi bilang apa? Malas. Nah, sekarang gini. Allah malas gak ngasih rezeki sama kamu? Tiap hari Allah ngasih rezeki, tiap hari Allah ngasih sehat, ngasih uang sama kamu lewat bunda. Pernah gak Allah gak ngasih? Kenapa kamu malas sholat? Nah, ini ditanamkan ya. Supaya apa? Supaya anak paham betul tujuan untuk sholat, yaitu
ngibadah teng Gusti Allah sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dipaksa, tapi dikasih penjelasan, pengertian sebagai sarana untuk mendidik anak. Karena apa? Lebih baik ibu agak sedikit keras kepada anak tentang sholat daripada apa? Anak dibiarkan berbuat semaunya saja di rumah kita. Jadi kalau ada orang tua, ya sudah terserah sholat nggak sholat, wah itu salah itu. Nanti di akhirat ibu-ibu, dosa anak itu ditanggung orang tua. Ketika apa? Ketika orang tua apa namanya? Istilahnya itu, ya pokoknya karep ya. Karep itu apa? Karep itu diujo itu istidrat itu diskarep ya, pokoknya sekarep. Terus pokoknya sholat nggak sholat terserah gitu, namanya apa namanya itu? Nah, dicuek ya. Pokoknya tidak pernah ditegur, tidak pernah dididik, tidak pernah dinasehati. Maka ketika anak tadi dewasa kemudian dia tidak sholat, umpamanya umur 14 tahun atau 15 tahun dia sudah dewasa, atau 20 tahun dia sudah dewasa kok tidak sholat, gara-gara karena kita tidak bisa mendidik dari mulai awal dia usianya, maka dosanya anak itu ke kita 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nanti di akhirat ibu-ibu, anak-anak kita yang tidak kita didik sholatnya, yang tidak kita didik akidah dan syariatnya untuk bisa paham syariat Islam, ketika mereka dimasukkan ke neraka, kita mau masuk surga ini di stop sama malaikat. Kenapa di stop? Karena ada di belakang anak yang teriak-teriak, ya Allah, jangan boleh masuk dulu ibu saya ke surga ya Allah, stop dulu ya Allah. Ternyata yang teriak-teriak anaknya. Begitu di stop ya, kemudian anaknya datang ke pintu surga. Ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara ibu saya, bapak saya yang dulu ketika saya hidup tidak pernah diajari sholat, dan ibu saya, bapak saya tidak pernah nasihati supaya saya sholat. Maka saya minta ya Allah, bapak ibu saya engkau lempar ke neraka, engkau siksa 2 kali lipat daripada siksa saya. Itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau punya anak yang soleh, oh subhanallah, itu orang tua bisa masuk surga yang paling atas, surga Firdaus itu. Satu saat ya, ada orang tua yang tahu-tahu masuk surga paling atas. Kemudian dia bertanya sama Allah, ya Allah, dulu saya di dunia itu saya ibadahnya nggak nemen-nemen banget, nggak sergep-sergep banget, cuman sholat 5 waktu, tahajud males, sholat duha males, ya kan? Ya ibadahnya biasa-biasa, bukan ibadahnya para wali dan orang-orang soleh. Tapi kenapa engkau tempatkan aku di surga yang paling tinggi ya Allah? Maka di hadis dikatakan, Allah mengatakan bistighfari waladikalak, dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu, maka setiap istighfar anakmu akan mengangkat derajat kamu dan menghapus dosa-dosa kamu. Oleh karena itu apa? Didik anak kita sebagai aset yang tak terharga, yang tak ternilai harganya, supaya menjadi investasi bagi orang tuanya. Kalau tetangga kira-kira mendoakan nggak Bu? Ya, mendoakan nggak? Langkah. Kalau teman mendoakan nggak? Jarang. Terus suami mendoakan nggak? Jarang. Umpamanya mendoakan itu biasanya apa? Doanya umum. Rabbana hablana. Nah, yang paling banyak diharapkan doanya siapa? Anak, ya, anak yang soleh,
yang insya Allah setiap dia selesai sholat pasti ngangkat tangan. Bahkan di malam hari ketika dia tahajud dia ngangkat tangan, mintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Maka ibu-ibu jangan sepelekan pendidikan akidah dan akhlak serta syariat kepada anak-anak cucu kita, supaya nanti di akhirat bisa ngangkat derajat mikul dhuwur mendem juru orang tuanya, mbah-mbahnya. Bukan hanya bapak ibunya, mbahnya sampai 7 buyut, 7 apa? 7 Jadi Allahumma ighfir lana wali walidina. Nah, kalau wali walidaina cuman bapak ibunya, tapi kalau wali walidina bapaknya, ibunya, kakek neneknya, mbah buyut, laki-laki perempuan, terus canggah laki-laki perempuan, terus sampai 7 turunan. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah tarikus shalah, termasuk hewan yang tidak dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada di antara penghuni rumah kita orang-orang yang tarikus shalah. Jadi pertama, orang yang tarikus shalah, satu, semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhlaknya baik, walaupun puasa Ramadan, walaupun umroh tiap bulan. Kalau umroh kira-kira sholat ya? Ada enggak orang umroh sholat? Ya, walaupun umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi satu hari umpamanya enggak sholat, ya? Jangankan satu hari, satu kali sholat ditinggalkan tanpa ada udzur sengaja, biru, karena malas, maka termasuk dosa besar yang bisa menghapus amal kita. Dan dosanya, kata Rasulullah, akan diganjar, dihukum di neraka jahanam satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun direndam di neraka jahanam itu. 80 tahun akhirat lagi, bukan 80 tahun di dunia. Kalau 80 tahun di akhirat berarti berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau satu tahun di akhirat 360 hari kali 1000 tahun, berarti 360.000 tahun ukuran dunia. Kalau 80 tahun kali 80 kali 360 kali 1000 berapa? Kalau ngitung gitu angel nih, kalau ngitung duit cepet nih. Nah, itu satu kali ibu, satu kali meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada udzur. Kalau ada udzur maklum. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu jangan sampai kita menyepelekan sholat. Harus kita usahakan untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang yang tarikus shalah itu, ibu-ibu, lebih hina daripada makhluk Allah yang paling hina. Apa itu? Iblis. Iblis itu pernah hidup di muka bumi selama 80.000 tahun. 80.000 tahun tidak pernah maksiat, selalu rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan tidak ada bumi tanah di muka bumi ini kecuali di situ pernah dipakai sujud oleh iblis alaihi salam, laknatullah alaihi. Pernah dipakai sujud. Ada enggak manusia yang kayak iblis, yang selama 80.000 tahun tidak pernah maksiat, rukuk, sujud kepada Allah? Ada enggak? Tidak ada. Umurnya aja enggak ada yang segitu. Setelah itu apa? Diangkat oleh Allah di langit yang pertama. Berapa tahun? Sama, 80.000 tahun. Tidak pernah maksiat, ibadah terus. Karena prestasi ibadahnya yang luar biasa, diangkat lagi ke langit yang
Beribadah selama 80.000 tahun lagi, nggak pernah maksiat, selalu rukuk dan sujud sampai kemudian diangkat ke langit yang ketujuh, bahkan kemudian diangkat oleh Allah menjadi pimpinannya, komandannya para malaikat. Hebat ya, hebat ya. Nah, iblis yang begitu aja ibu-ibu, itu ternyata apa? Ternyata masih ada makhluk Allah yang lebih hina dari iblis, yaitu orang-orang yang tidak sholat, tidak mau sujud. Kalau orang kafir jelas, baik kafir ahlul kitab maupun orang kafir musyrik. Nah, yang kita hirani adalah umat Islam yang sudah bersyahadat, kemudian dia tidak mau sujud kepada Allah, menganggap remeh sholat, maka dia lebih hina dalam pandangan Allah dibanding iblis. Kalau iblis pernah sujud, manusia banyak yang tidak mau sujud, padahal ya sudah Allah berikan karunia nikmat yang banyak, tapi apa? Tapi tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau ada orang yang tarikus sholat, kemudian dia meninggal, maka beliau mengatakan jangan disolati. Terutama orang-orang, para ulama, orang-orang soleh nggak boleh mensolati. Tapi disolati, yang menyolati apa? Orang-orang umum aja. Tapi orang soleh dilarang mensolati. Apalagi sampai sholatnya dibawa ke masjid. Nah, ini kan aneh. Gak pernah ke masjid, gak pernah sujud, begitu mati minta sholatnya di masjid. Ini kan kewalik-walik. Nah, jadi kalau ada air, ada air 1 botol yang cukup hanya untuk berwudu, kemudian ada orang yang pingsan atau haus, tapi dia tarikus sholat, maka air ini tidak boleh diberikan, haram diberikan, dosa kalau diberikan. Kecuali kalau airnya banyak ini, pokoknya ada 10 botol. Kalau 10 botol berarti apa? Bisa wudu berkali-kali. Nah, boleh dikasih. Boleh dikasih dari 10 botol, ambil 1 botol untuk diminum atau diambilkan dari keran, ya. Nah, itu. Yang kedua, wazanil muhsan, yaitu pezina muhsan. Apa pezina muhsan? Orang yang pernah menikah, orang yang pernah menikah kemudian dia selingkuh atau berbuat zina. Yang penting pernah menikah. Maka satu orang yang pezina muhsan ini, ibu-ibu, kalau dalam syariat Islam, maka dia wajib dirajam. Apa dirajam itu? Dirajam itu dikubur hidup-hidup, setengah badan, kepalanya ditutup dengan kain hitam, kemudian dilempari batu sampai mati. Berarti sakit sekali, Ustaz. Ya memang loro. Memang sakit. Kenapa? Dan itu semua kitab-kitab samawi, baik Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya mengeluarkan perintah untuk merajam orang yang pernah menikah berbuat zina. Nah, cuman masalahnya siapa saat ini yang kalau seandainya ini terjadi, umpamanya ada orang yang selingkuh, istri selingkuh, suami selingkuh, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sekarang nggak ada, Ibu. Karena apa? Yang melaksanakan harus imamul a'dham, ya.
pemimpin umat Islam atau pemerintahan yang menerapkan syariat Islam atau pemerintahan Islam. Sementara di Indonesia pemerintahannya bukan pemerintahan Islam. Sehingga kalau ada orang selingkuh, ya, kemudian berbuat zina, dia pernah menikah, maka tidak bisa dirajam. Terus gimana? Pokoknya ada orang selingkuh, ya, terus kemudian dia ngakui kalau dia selingkuh, ya, terus gimana? Caranya tobat. Caranya tobat ya memperbanyak istighfar, kemudian memperbaiki amal solehnya, kemudian minta maaf kepada suami atau kepada istri, kemudian sholat tobat. Setelah itu apa? Dah banyak istighfar, banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada pemerintahan Islam, maka dia dirajam, dilempari batu sampai mati. Kenapa Pak begitu kerasnya Islam melakukan hukuman kepada orang yang zanil muhsan? Karena orang selingkuh itu ibu-ibu itu subhanallah merusak, betul. Satu, merusak ya jelas hubungan antara suami dengan istrinya, antara istrinya dengan suaminya. Yang kedua, merusak rumah tangga orang, kemudian merusak generasi, kemudian merusak sakinah keluarga, pokoknya hancur, ya. Sendi-sendi kehidupan rumah tangga akan hancur ketika salah satu pasangan selingkuh, ya. Entah ketahuan atau tidak ketahuan, itu akan hancur. Jadi kalau umpamanya ada orang yang awalnya dia mulia, rezekinya lancar dan lain sebagainya, terus kemudian jatuh blek begitu, ya, biasanya ada asbabnya. Asbabnya apa? Ya salah satunya zina, ya. Nah, kalau dia belum pernah menikah kemudian dia berbuat zina, maka hanya dihukum cambuk 100 kali. Cuman ibu-ibu, walaupun hukumannya keras begitu, tapi untuk membuktikan seseorang berbuat zina itu susah. Karena dalam Islam seseorang dikatakan telah berbuat zina dan sah untuk dihukum itu ketika apa? 4 saksi. Dan benar-benar melihat saksi ini bahwa si A dan si B dia telah melakukan perbuatan zina, bukan hanya sekedar dugaan, bukan hanya sekedar dugaan. Maksudnya dugaannya itu apa? Pamannya si A dan si B, perempuan laki-laki, dia masuk ke kamar, pamannya kamar di sini. Begitu kita gebrak, nah, kita dodok-dodok, langsung dia bangun. Setelah bangun sudah pakai sarung, maka itu baru dugaan, belum sah untuk menjatuhkan dia dihukum cambuk atau dihukum rajam. Kenapa? Karena syaratnya harus betul-betul bisa melihat alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Ini kan susah nih, Nah dulu di Jogja, waktu saya masih kuliah, pernah kejadian di Malioboro itu. Ya, Malioboro hari Minggu, namanya hari Minggu biasanya apa? Orang olahraga. Sampai jam 8 siang ini di parkiran pinggir jalan parkiran ada mobil kok bergerak, ya. Ada yang iseng, begitu dilihat ternyata apa? Ternyata ada seorang pemudi dan 2 pemuda yang saat itu sedang berbuat zina telanjang bulat. Bahkan setelah ketika mobil dibuka itu pun belum sadar. Kenapa? Karena minum pil koplo dari mulai jam 3 malam. Itu sampai jam 8, subhanallah. Ternyata setelah diselidiki, dia anak pejabat dari Jakarta. Bayangkan, Masya Allah. Nah itu
baru pantas dicambuk atau dirajam. Tapi kalau umpamanya hanya masuk kamar nih atau masuk rumah gitu, ya, bukan suami, bukan istrinya, laki-laki lain, ya, bertamu, kemudian ditutup pintunya, ditutup kamarnya, tahu-tahu kemudian kita dobrak. Setelah kita dobrak, ternyata apa? Dua-duanya sudah pakai sarung. Nah, tidak boleh dirajam dan tidak boleh dicambuk dan tidak boleh dituduh berbuat zina, nggak boleh. Hati-hati ibu, kalau ada berita-berita artis ini telah berbuat zina, tidak boleh kita menuduh telah berbuat zina kecuali betul-betul melihat dengan saksi, 4 orang saksi, yaitu kita melihat kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan, baru, ya. Kalau tidak, kita menuduh seseorang berbuat zina tanpa ada bukti yang kuat, tidak ada saksi 4 orang, maka kita terkena dosa apa? Dosa apa? Dosa menuduh orang lain berbuat zina, yang dalam Islam orang yang berbuat seperti itu dicambuk 80 kali. Itu berat dosanya, termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, wal murtaddu, orang yang murtad. Orang yang murtad. Nah, murtad itu ibu-ibu, ada murtad secara jahri dan murtad secara khafi. Murtad secara jahri itu apa? Ya, dia sudah keluar dari Islam, masuk gereja, tiap hari kebaktian di gereja, gitu, atau ke tempat ibadah agama lain selain Islam, dan dia mengatakan saya bukan Islam lagi. Itu namanya murtad jahri. Tapi ada murtad khafi. Apa murtad khafi? Mungkin dia sudah masih bersyahadat, tapi dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia murtad. Walaupun dia sholat, tapi dia mengatakan bahwa sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, maka dia murtad. Atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Umpamanya babi itu halal, umpamanya, padahal babi haram, maka walaupun dia sholat, dia sudah murtad ibu. Atau dia mengatakan Rasulullah itu bukan nabi yang terakhir, maka dia sudah murtad. Atau dia mengatakan atau menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Allah, maka termasuk murtad. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, hati-hati di dalam berucap, berbicara. Bisa jadi satu kata, ya, yang harusnya antara kita dengan surga tinggal 1 jengkal, tapi hanya karena satu ucapan yang salah dan Allah murka, maka kita akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya perkataan itu disebabkan berkaitan dengan akidah Islam. Nah, oleh karena itu apa? Makanya banyak ngaji itu pentingnya supaya apa? Supaya nanti ketika kita berucap, berbicara itu tertata, tidak waton berbicara. Nah, di dalam Islam orang yang murtad itu ibu-ibu, satu, hukumannya pertama, seluruh amalnya dihapus oleh Allah. Seluruh amal kebaikannya habis. Yang pertama. Kalau dia masuk Islam lagi, umpamanya ini murtad, terus 1 tahun lagi balik Islam, terus gimana ibu? Para ulama mengatakan dia diwajibkan mengqadha sholat selama 1 tahun yang dia tinggalkan. Kalau dia balik ke Islam. Tapi kalau nggak balik ke Islam, habis sama. Yang kedua, dia tidak mendapatkan jatah harta waris
dari orang tuanya atau ahli warisnya. Oke. Namanya bapaknya mati, maka kalau ada anaknya yang murtad, maka anak yang murtad ini tidak mendapat jatah harta waris. Atau anaknya meninggal, maka bapaknya tidak mendapatkan jatah harta waris dari anaknya, ya, kalau bapaknya murtad. Makanya nah begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, ibu-ibu, orang yang murtad kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka faqtuluh, dia wajib dihukum pancung, dihukum bunuh. Kalau ada pemerintahan Islam, ada imamul a'dham. Kalau tidak ada pemerintahan Islam, ya paling kita cuma negur aja ini. Pamannya ada tetangga yang murtad, tuh kenapa kok murtad, paling cuma gitu ya. Kan nggak berani, ngampelingi kan nggak berani. Dan tidak boleh dikamplingi, ya, tidak boleh dipukul, disiksa, tidak boleh, karena itu ada kewenangan sendiri. Nah, sementara kita tidak punya kewenangan dan kita tidak punya pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam, maka tidak boleh dipukul, dikerasi dan sebagainya. Terus gimana? Ya sudah, paling pol kita hanya ngasih nasihat, penjelasan. Selebihnya tidak punya. Tapi kalau ada pemerintahan Islam, maka dia dipanggil. Kenapa kamu murtad? Ya, karena Islam nggak benar umpamanya. Nah, kemudian datangkan ulama yang menjelaskan tentang Islam. Kalau kemudian tetap murtad, nah baru dihukum mati. Nah itu. Nah, yang keempat, wal kafirul harbi. Orang kafir harbi. Siapa kafir harbi? Orang-orang kafir yang menyerang umat Islam secara fisik. Contohnya Israel. Atau contohnya dulu Belanda. Belanda menjajah Indonesia. Kemudian orang-orang tentara Belanda itu disebut kafir harbi. Maka orang-orang yang kafir harbi ini, kalau dia kehausan nggak boleh dikasih minum, karena telah menyerang umat Islam. Nah, kafir itu ada tiga, ibu. Satu kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Apa kafir dhimmi? Orang kafir non muslim yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam, dia hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, dia tunduk terhadap hukum Islam, dan dia diwajibkan untuk bayar jizyah. Ini kejauhan gitu. Nah, yang kedua kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita, tetangga, tetangga non muslim, tetangga orang Kristen, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, sementara mereka tidak mengganggu kita, itu namanya kafir mu'ahad. Nah, karena kita tidak berada di bawah naungan pemerintahan Islam, maka semua non muslim yang hidup di sebelah kiri kita, semuanya dihukumi kafir mu'ahad. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang kafir dhimmi dan kafir mu'ahad? Umat Islam dilarang satu, mengganggu kehormatannya, ngerasanya nggak boleh, ngelek-elek juga nggak boleh, ghibah nggak boleh, fitnah nggak boleh, adu domba juga tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu hartanya, mengambil harta orang non muslim nggak boleh, apalagi ya. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu jiwanya, membunuh juga tidak boleh. Terus gimana? Ya seperti kita menghormati sesama muslim.
Kalau orang Islam sama Muslim tidak boleh diganggu kehormatannya, harus dijaga hartanya, jiwanya, sebagaimana kita juga menjaga orang-orang non Muslim. Nah, cuman bedanya apa? Kalau tetangga kita yang Muslim, dia punya hak apa? Punya hak apa terhadap diri kita sama Muslim? Kita doakan. Yang kedua, kita dahulukan hak-haknya dibanding yang non Muslim. Jadi umpamanya nih, ibu-ibu mau jual barang, atau mau beli barang, maka dahulukan transaksinya kepada yang Muslim dulu sebelum yang non Muslim. Umpamanya ibu-ibu punya tanah mau dijual, tawarkan dulu kepada yang Muslim, jangan dengan yang non Muslim walaupun duitnya banyak atau harganya lebih mahal. Itu etika adab dalam bermuamalah terhadap sesama Muslim. Ustaz, ini saya beli di toko Cina harganya 20.000, ini di tetangga saya harganya 22.000 atau 25.000. Jadi tetangga. Kenapa? Yang 5.000 jadi pahala kita. Kita niatkan untuk menolong tetangga kita. Kalau orang sekarang kan enggak nih. Yang dicari apa? Murah, walaupun punya orang kafir. Nah begitu. Kemudian kafir harbi. Nah, kafir harbi adalah orang kafir yang menyerang umat Islam secara fisik. Maka dalam hal ini, kalau ada orang kafir yang pingsan, yang butuh air, nggak boleh dikasih. Yang kelima, wal kalbul aqur, anjing galak, anjing rabies, yang suka menggigit orang, maka termasuk hewan yang tidak dihormati. Nah, di Kuala itu banyak nih, walaupun sudah ada tulisan larangan memelihara binatang itu, namanya juga masyarakat. Yang keenam, wal khinzir, babi. Jadi babi, anjing, galak, bukan semua anjing. Bukan semua anjing, hanya khusus anjing rabies, anjing galak yang suka menggigit, maka termasuk binatang yang tidak dimuliakan dan tidak dihormati. Jadi kalau ada air 1 botol, yang cukup untuk berwudu, kemudian ada 6 hewan ini yang dalam kondisi kritis, maka tidak boleh diberikan kepada 6 ini. Baik, baik. Ada pertanyaan, Ibu? Silakan. Ustaz, terkait yang tarkus sholat, kalau misalnya orang tua Ustaz sudah tua, baru paham bahwa sholat itu penting, terutama kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini sudah terlanjur bebal begitu, sudah tidak mau sholat. Jadi orang tuanya sepertinya terlambatlah memberitahukan tentang sholat. Tapi orang tuanya ini sudah sadar ceritanya hijrah, Ustaz. Jadi kalau misalnya sudah besar begitu baru diajak sholat, kan sudah susah, Ustaz. Nah, jadi pertanyaan, kalau sudah kita beritahukan, walaupun mungkin terlambat, apakah dosanya nanti tetapi anaknya tidak tetap mau sholat, Ustaz? Apakah nanti dosanya tetap orang tua yang tahu? Nah, yang penting orang tua sudah menasihati, sudah dengan berbagai macam cara orang tua sudah nasihati. Adapun kalau kemudian si anak kok tidak mau sholat, maka dosanya ditanggung si anak sendiri, bukan orang tua. Tapi kalau orang tuanya cuek, orang tuanya permisif, istilahnya terserah kamu, lu gue, surgamu, surgaku, tidak bisa. Maka orang tua yang begitu nanti di akhirat akan termasuk orang yang dibebani dosa anaknya. Dan karena itu ibu-ibu, senakal-nakalnya anak kita, tolong
Yang penting anak kita sholatnya terjaga. Kalau sholatnya sudah terjaga, insya Allah nanti gampang. Tapi kalau sholatnya nggak terjaga, kita teledor, ya, anak nggak sholat subuh, bangun kesiangan jam 7 dibiarkan. Anak nggak sholat isya, main PlayStation dibiarkan, gitu. Terus kemudian pokoknya anak main dulan, pokoknya nggak tahu waktu tentang sholat, kemudian dibiarkan, maka hati-hati ibu. Nanti saya khawatir ketika dewasanya dia juga sulit untuk diatur. Yang penting mulai dari kecil, ya, umur 5 tahun sudah ditanamkan kesadaran untuk pentingnya sholat, senang sholat. Nah itu supaya apa? Supaya ketika masuk usia taklif itu ya, kalau perempuan sudah haid sekitar umur 9 tahun, kalau laki-laki ya sudah ihtilam, mimpi basah, atau umur 15 tahun, sehingga ketika menginjak usia taklif ini anak sudah tahu tentang fikih taharah, tahu tentang ilmunya sholat, batalnya sholat, rukun-rukunnya sholat, gitu. Supaya apa? Supaya anak itu tetap, walaupun umpamanya nih kita sekolahkan di luar kontrol orang tuanya, apalagi sekolahnya umum bukan pondok, biasanya apa? Biasanya anak kalau sudah dari kecil tidak dididik untuk sholat, biasanya ngeremehkan sholat. Itu penting ibu, supaya kita nanti di akhirat tidak dihisab oleh Allah karena dosa anak-anak kita. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup karena bukan mawasan. Kita tutup. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.